Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian yang kita hadapi itu tergantung dari keimanan kita. Semakin kita itu di mata Allah Ta'ala imannya semakin naik, ujiannya termasuk yang cukup berat. Dan itu pun harus dengan istiqomah kita itu mengerjakan ujian tersebut. Kalau memang tidak mampu itu yang bagaimana? Umpamanya saya difitnah saudara saya yang baca-baca itu memfitnah saya, umpamanya, karena nggak tahu, karena mereka menutup matanya, menutup telinganya. Padahal saya berikan ini ada dalam Quran, ini ada dalam Sunnah, ini ada dalam hadis. Karena dia menutup, karena ditutup oleh mursyid-mursyidnya, ya sudah, akhirnya dia fitnah demi fitnah. Saya mengetahui umpamanya saya difitnah, saya nggak bisa klarifikasi, nggak perlu saya klarifikasi. Kenapa? Kalau saya klarifikasi ini ada berbenturan nanti antara orang-orang muslim. Saya juga tidak menginginkan orang muslim itu memihak kepada saya. Enggak, saya menyebarkan ini tauhid sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya orang harus berpikir, kalau kamu menggunakan bacaan sembuh, enggak. Harus objektif. Kalau nggak sembuh, pakailah otak. Nggak ada yang keluar syariat di sini. Seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya taubat yang harus kita kerjakan itu. Loh, mereka itu taubatan nasuha itu ngerti loh. Taubatan nasuha gimana sih? Gimana sih coba? Kan mohon ampun atas apa yang dikerjakan, menyesali perbuatannya, tidak mau mengulang lagi. Lah kan benar sudah. Kita itu mengajari taubatan nasuha di titik dia itu sakit. Kan seperti itu. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa sakit itu insya Allah, kata Allah, apa saja musibah yang kau terima itu dari buah tanganmu sendiri, jelas sekali, ya. Dan itu harus kita pegang bahwa itulah firman Allah, kalamullah, dan itu harus kita pahami. Kemudian kalau kita sudah tahu, oh iya ini dari dosa, ya mohon ampun. Kalau itu berhubungan dengan tenggorokan, nada suaranya bagaimana, itu aja. Nggak perlu ketemu sama saya, nggak apa-apa. Oh, kalau nada di sini, ini nada suara. Berarti saya kalau ngomong tuh teriak-teriak senengannya. Menghasut mamanya, ya di sini sama. Di sinilah harus kita ketahui. Kalamullah atau ayat-ayat dalam Quran itu petunjuk bagi kita. Jadi jangan kita sia-siakan. Jangan hanya mendengar dari mursyid-mursyid yang memang tidak bertanggung jawab sehingga terhasut. Padahal yang sebenarnya yang diceritakan itu benar, tapi karena mursyidnya itu tahu kalau itu dia tidak bisa melakukan kegiatan pengobatan dengan bagus, akhirnya dia menghasut. Yang dihasut saudaranya sendiri. Di sini harus difahami. Orang Islam, muslimin, muslimat itu harus memahami bahwa perilaku Rasul itulah yang harus kita contoh. Insya Allah kalau kita mulai sekarang kita contoh, walaupun kita itu belum ada penyakit, kita contoh semuanya. Melihat ada yang nggak cocok, jangan marah. Kalau mau memberi nasihat, jangan di depan orang lain. Ini kan sebenarnya syariat Islam. Mendengar nasihat orang lain didengarkan baik-baik. Kalau nggak cocok, mau memberikan klarifikasi, dilihat ada orang nggak, dilihat yang memberi nasihat ini kalau mau diklarifikasi marah nggak dia. Kalau dia kelihatan marah, tampangnya aja udah kelihatan marah, nggak usah diklarifikasi, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Biarkan kelihatan kita yang kalah di depan dia, tapi di depan Allah enggak, insya Allah. Nah, disinilah harus kita junjung sebenarnya agar Islam tidak pecah. Sebenarnya hanya itu aja. Nah, penyakit ini muncul insya Allah karena akhlak perbuatan, khususnya marah yang berhubungan dengan marah. Kalau ada seseorang itu bilang, seseorang siapapun orang di dunia, kalau bilang penyakit itu dari marah, bohong, dia yang harus bertanggung jawab besok di akhirat. Kalau dia bilang penyakit itu dari marah, bohong. Coba saya hanya cuma bertanya, coba terangkan bagaimana hadis Nabi
la tadok walakal jannah. Kalau saya itu terangkan aja gimana? Dia nggak ngerti pasti nggak ngerti. Ya ikutin aja, jangan marah, bagimu surga. Loh, bukan seperti itu. Allah itu memberikan hadis itu melalui malaikat Jibril sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu benar dari Allah Ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang nggak mampu, ya jangan mengumbar omongan ngawur yang akhirnya menghasut, yang akhirnya nanti dia beserta teman-teman hasutannya itu nanti masuk ke neraka. La taqtab walakal jannah, itu betul itu. Jangan marah, bagimu surga. Coba kita balik, kalau marah kamu masuk neraka. Coba itu betul-betul masuk nerakanya gimana? Kenapa marah ini masuk neraka? Coba kamu berpikir. Kalau ada seseorang sakit itu dari marah itu bohong, dia nggak pernah tahu, dia nggak punya silabus. Padahal diceritakan di ayat yang lain. Wala nudiqannahum minal adabil adnal adabil akbar. Sungguh Allah akan menimpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Siksa kecil di dunia ini apa? Sakit. Siksa besar di akhirat itu apa? Masuk neraka. Berarti Allah itu sudah bersimulasi dengan manusia muslim dan manusia di dunia yang non muslim, itu sudah memberi kabar bahwa kalau kita itu sakit di dunia, besok di akhirnya pasti masuk neraka. Makanya sakit ini kita breakdown, kenapa bisa sakit, kita urai. Bukan sakit ini karena Allah menginginkan saya sakit loh, berarti kamu berpikir Allah dolim. Dia dibilang begitu, bilang Allah tidak dolim. Loh, kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Bisa menuduh Allah kalau ini saya sakit karena Allah. Lah, dari mana? Saya ditakdirkan sakit. Kenapa Allah mentakdirkan kamu sakit? Coba terangkan. Kan nggak bisa lagi. Masa Allah tiba-tiba kamu sakit, kamu dapat hadiah, kamu dapat istri gini, kamu lahirnya non muslim, kamu lu itu Allah dolim kalau begitu caranya, cara berpikir. Enggak. Makanya di dalam Quran banyak sekali menceritakan bahwa Allah itu tidak dolim kepada hambanya. Pegang itu, berarti sakit ini harus kita urai. Kenapa? Kalau udah ketemu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Apa sih susahnya mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Kalau sama-sama muslim, kalau dia tidak mau memohon ampun, sombong. Kalau dia mohon ampunnya hanya di lisan, dia tidak akan tahu jawabannya. Nah, inilah kenapa sakit itu insya Allah dari perbuatan manusia sendiri. Ya karena itu, kalau dia itu berbuat salah, dia akan nilai negatif. Nanti dia salah lagi, negatif. Lama-lama negatifnya kan banyak. Kalau sudah dianggap oleh Allah Ta'ala cukup, Allah memang mengutus dari negatif, dari dosa yang banyak ini, munculkanlah sakit agar dia itu kembali ke jalan Allah. Itu aja sebenarnya. Dirinya itu dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih petunjuk jalan yang benar. Tapi mata manusianya itu nggak sanggup, nggak ngerti kalau dia dikasih petunjuk jalan yang benar. Sehingga nafsunya hanya menginginkan keinginan secara pribadi. Nah, mbok dia itu baca Fatihah berkali-kali, tetapi yang dia inginkan adalah miring aja ke kiri, ya selamanya akan diketawain sama malaikat. Dul, kamu itu minta petunjuk jalan yang benar, dikasih tahu melenceng lagi. Tapi itu diulang lagi dalam sholat, melenceng lagi loh, kan gitu. Dikasih petunjuk melenceng lah, ya akhirnya ya sampailah dia di titik dia harus diberi sakit. Ya, jangan kalau pas sakit baca ini nanti Allah pasti nyembuhin. Lah, kalau Allah mentakdirkan sakit, kenapa Allah menyembuhkan hanya dengan baca itu? Enggak. Yang orang normal aja, orang sakit itu harus ikhtiar pergi ke dokter. Ini hanya manusia normal ya. Harus ada analisa, harus nanti obatnya beda-beda. Kan sakit pusing dengan kanker kan beda, sakit pusing dengan mencret beda. Jangan kalau sakit semua sakit bacaannya sama, kan gitu. Iya. Itu kan harus mikir sebenarnya. Sakit pusing di kemo. Bagus itu, berarti dia kelebihan uang itu tuh. Nah, dari sinilah kita harus pahami. Ayolah sedulur-sedulur muslim, sedulur-sedulur beriman, pahami
Quran itu petunjuk, jangan kita sia-siakan. Ya, petunjuk untuk menjadi kita itu kembali ke jalan Allah. Kalau kita bertobat kembali ke jalan Allah, jangan kita sia-siakan. Kalau banyak ulama, banyak ustadz yang lain itu cerita dunia ini sebentar lagi, ayo. Karena khususnya para sedulur-dulur beriman yang sudah pensiun ini, jangan cuma ngetetin burung aja, jangan cuma nanam tanaman, banyaklah dekat sama Allah Ta'ala. Dekat itu gimana? Coba dievaluasi dari sejak dia bekerja sampai dia pensiun, apa yang dikerjakan, apakah sudah masuk kriteria baik benar, atau masuk kriteria nyuri, atau masuk kriteria yang lain. Di titik itulah harus banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sahabat beriman yang cinta dengan Ustadz dan Official Channel ini tentang penyakit atau keluhan nih mabuk perjalanan. Setiap mau naik kendaraan dia udah mabuk, jangan dalam perjalanan baru masuk dalam mobil aja udah pusing. Iya. Dari masa kecil bahkan sampai udah berkeluarga masih tetap mabuk perjalanan. Itu kenapa tuh Ustaz? Insya Allah yang saya amati dari mabuk, dari mulai masuk mobil, berarti orang itu tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Bisa aja orang itu selalu mengedepankan egonya. Contohnya Ustaz? Mengedepankan ego itu umpamanya begini, kalau dari kecil berarti dia ada genetik dari orang tuanya yang egonya cukup lumayan besar. Jadi kalau orang tuanya dikasih masukan agak susah. Kalau dia ada di lingkungan baru, dia yang kelihatan pengen nonjol umpamanya. Nah itu kan ego, ya masuk ego. Dia nggak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau lingkungan ini baru dia nggak kenal, ya dia diam dulu mengamati, nggak bisa. Dan nanti akan survive menjadi yang menonjol biasanya. Nomor satu ya? Ya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 dia kelihatan nonjol di situlah. Nah orang yang seperti ini anaknya biasanya kalau masuk mobil nggak kuat pasti muntah aja. Karena ada lingkungan baru dari biasa ini masuk ke mobil itu lingkungan baru. Jadi dia langsung muntah sebenarnya. Nah insya Allah seperti itu. Jadi kalau itu nanti orang tuanya paham, dia mohon ampun, anaknya insya Allah akan berhenti muntahnya. Kalau dia sudah dewasa dilihat aja. Kalau memang dia masih seperti itu dilihat aja orangnya. Egois nggak dia kalau melakukan sesuatu, atau gampang nggak dia diberi masukan, gitu aja coba. Ya kenal orangnya yang seperti itu. Di kolom komentar. Oh, jadi itu karena memang ego sefina aja. Jadi nanti kalau memang itu dilakukan, dia mulai merenung, oh iya ya kayaknya saya itu nggak bisa bersosialisasi, intinya nggak bisa bersosialisasi, Ji. Saya ada kenal tuh. Saya harus berubah. Harus berubah aja. Saya ada kenal tuh Pak Ustadz yang orang seperti itu. Siapa? Mary. Siapa Mary? Istri saya. Oh istri, lupa saya. Itu kalau naik kemana-mana naik mobil itu pulang itu pasti pusing kemana-mana Pak Ustadz. Ya. Mual mau muntah. Ya. Oh iya. Itu memang nggak bisa bersosialisasi biasanya. Iya, kalau Mary istrimu itu kayaknya begitu. Kadang-kadang sampai maaf Pak Ustadz, sampai saya berpikir gini, apa pakai yang kabriolet ya kan terbuka itu Pak Ustadz, kena angin. Amin. Maksud saya itu Ada cara amin. Di masyarakat sekarang udah populer kalau supaya udah pusing itu pusara ditempel batu salon pas tinggi macam ini apa namanya biar nggak mual. Boleh tuh, jadi nggak bisa beli. Itu sebenarnya kalau salon pas tuh dingin, jadi bisa meredakan sesuatu yang bergejolak. Yang bergejolak itu sebenarnya intinya adalah jin aja kalau itu. Itu jin, karena nggak mungkin kalau bukan jin yang mau merubah seperti itu. Sebenarnya itu, jadi nggak bisa bersosialisasi di lingkungan baru. Intinya seperti itu. kurang bersosialisasinya ini di dalam lingkungan keluarga atau di masyarakat? Sama, dia nggak mau. Dia kan disuruh, enggak, ayo antar, gitu aja pokoknya. Itu antar, jadi nggak bisa bersosialisasi. Jadi mau dia menolak, atau dia nggak bisa, atau dia ingin menonjol, intinya nggak bisa bersosialisasi.
Jadi kalau ingin nonjol kan dia nggak bisa bersosialisasi. Maksudnya apa? Bu ya jangan kok kayak ngomong. Ini kan ya lingkungan baru, dia nggak bisa bersosialisasi. Atau dia diem aja terus menerus sampai kapan pun diem aja. Ya itu ya, mau ya ngomong. Ini kan lingkungan baru ya, walaupun guyu, senyum kayak apa ngomong apa kayak untuk bersosialisasi. Jadi biasanya seperti itu orangnya yang ekstrovert atau introvert itu yang bikin masalah mual kalau naik mobil, insya Allah seperti itu. Maaf ini Pak Ustadz, itu kalau secara pribadi kan istri saya kan harus introspeksi dan berubah. Kalau saya sebagai suami apa yang ya pergi aja kamu. Boleh nggak mendoakan gimana? Iya, maksudnya pergi, nasihatinlah istrimu gitu loh maksudnya. Kalau nggak bisa, kamu harus bersosialisasi gitu. Saya juga kata-katanya itu agak susah. Nah itu terserah kamu yang punya istri kamu. Iya benar ya. Iya mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Allahu a'lam. Amin. Masya Allah. Lama-lama PR-nya semakin menumpuk. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah masukannya nih.